Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SPMSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Studium General kelas RA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dani Dermawan dengan NIM 121190075 dari program studi Teknik Industri. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resu modul ketiga, yaitu yang membahas mengenai publication process. Pada modul ketiga ini terdapat beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada Fundamental of Publishing, Research Metrics, Finding the Right Journal, Open Science, How to Publish in Premium Journal, dan yang terakhir adalah Publishing in the Chemical Science. Yang pertama adalah Fundamental of Publishing. Terdapat pembahasan mengenai 10 reasons to get and use. Di dalam video tersebut membahas mengenai ORCID. ORCID merupakan organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas penelitian. Dengan ID ORCID atau ORCID ID, peneliti bisa mendapatkan keuntungan dari diidentifikasinya dengan benar. Visi ORCID sendiri yaitu adalah dunia di mana semua yang berpartisipasi dalam penelitian, beasiswa, dan inovasi diidentifikasi secara unik dan terhubung dengan kontribusi dan afiliasi mereka lintas waktu, disiplin ilmu, dan perbatasan. Apa alasan digunakannya ORCID? Yang pertama adalah masukan sekali, sering digunakan kembali, atau dikelola penelitian dan informasi karir menggunakan ID dan catatan ORCID. Yang kedua, pengakuan yang lebih baik untuk kita dan peneliti kita, menciptakan koneksi yang andal antara ID dan aktivitas penelitian. Yang ketiga, tingkatkan ketertemuan penelitian dengan koneksi membuat kita dan penelitian kita lebih mudah ditemukan. ORCID akan selalu gratis untuk para peneliti. Siapapun yang berkontribusi pada research, beasiswa, atau inovasi dapat mendaftar untuk ID. Pendaftaran membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. ORCID bersifat terbuka, internasional, berbasis komunitas, dan bersifat multidisiplin. Selanjutnya, alasan digunakannya ORCID adalah koneksi yang andal dengan karya, penghargaan, afiliasi kita, gunakan ID kita saat diminta atau diperlukan dan masuk ke data ORCID. Selanjutnya, meringankan identitas yang salah. Versi berbeda dari nama kita memiliki menggunakan ID ORCID kita sendiri memastikan bahwa identitas kita adalah benar. Sistem yang digunakan adalah semua sistem pengiriman naskah utama atau manajer editorial, EFIS, OJS, dan Scholar One. Yang kedua, sistem CRIS utama, yaitu Conferis Elemen Fakultas 180 RMA. Yang ketiga, sistem penyandang dana, yaitu Proposal Sentral, Research Space, dan Science and CV. Untuk penggunaan ORCID ini meliputi yang pertama, 4M lebih penelitian, yaitu akademik, pemerintah, komersial, dan pengaturan lainnya. Yang kedua, lebih dari 730 organisasi anggota di semua sektor, yaitu asosiasi, penyandang dana, perpustakaan, penerbit, intuisi penelitian, dan sistem vendor. Yang ketiga adalah lebih dari 500 sistem dan platform, yaitu aplikasi hibah, pengiriman manuskrip, profil penelitian, repositori, manajemen informasi penelitian, dan masih banyak lagi. Pada Fundamental of Publishing, terdapat pembahasan mengenai gender bias in academic publishing. Bias gender yang tidak disadari. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyetarakan gender? Yang pertama,
Tidak boleh adanya perbedaan gender karena setiap gender membutuhkan pendidikan untuk pekerjaan, gaji, dan tunjangan. Jadi setiap gender mau laki-laki ataupun perempuan itu membutuhkan pendidikan untuk menunjang pekerjaan dan gaji. Yang kedua, tidak menjadikan gender sebagai halangan, meskipun laki-laki atau perempuan tidak menjadikan itu sebagai halangan. Yang ketiga, membuat komite tentang apa yang seharusnya terhadap gender. Yang keempat, kita semua bersalah atas bias yang tidak disadari, sebuah proses yang terjadi saat kita membuat penilaian atau penilaian cepat. Sayangnya, seperti yang terjadi tanpa kita sadari, itu bukan kebiasaan yang mudah untuk dihilangkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal itu dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat tentang siapa yang akan dipekerjakan untuk suatu pekerjaan, atau bahkan bagaimana preview menilai sebuah naskah. Selanjutnya pada Fundamental of Publishing membahas mengenai The Journal Publishing Cycle. Panduan berguna untuk penerbitan ilmiah dan siklus penerbitan jurnal. Yang pertama, mengatur dewan redaksi untuk mengelola jurnal yang sudah ada atau meluncurkan judul jurnal baru. Ini berarti bekerja sama dengan editor dan dewan redaksi dengan mencari editor atau anggota dewan baru dan mengembangkan atau mengelola jurnal bersama. Yang kedua, mempromosikan jurnal untuk meminta kiriman atau kemudian kelola kiriman tersebut dengan para editor, yaitu sosial media dan konferensi. Yang ketiga, memfasilitasi proses preview dengan menyiapkan sistem pengiriman makalah dan membantu editor sehari-hari. Preview membantu menentukan kualitas, validitas, signifikansi, dan orisinalitas penelitian. Yang keempat, menghasilkan atau mengakses kiriman yang diterima dengan kerjasama dari penulis. Dan yang kelima, publikasikan artikel dan sebarkan. Yang keenam, arsipkan volume jurnal dan promosi penggunanya. Selanjutnya pada subbab Research Matrix, terdapat pembahasan mengenai Introduction to Plum X. Matrix Plum X. Yang pertama, penggunaan. Cara untuk memberi sinyal jika ada yang membaca artikel atau menggunakan penelitian, gunakan peneliti saat statistik nomor 1 yang ingin tahu setelah kutipan. Yang kedua, penangkapan. Menunjukkan bahwa seseorang ingin kembali bekerja. Tangkapan dapat menjadi indikator utama kutipan di masa depan. Yang ketiga, sebutan. Pengukuran kegiatan seperti artikel, berita, atau posting blog tentang penelitian. Sebutan adalah cara untuk mengatakan bahwa orang benar-benar terlibat dengan penelitian. Yang keempat, media sosial. Kategori ini mencakup tweet, suka Facebook, yang merujuk pada penelitian. Media sosial dapat membantu mengukur buzz dan perhatian. Media sosial juga dapat menjadi ukuran yang baik tentang seberapa baik penelitian tertentu telah dipromosikan. Yang kelima, kutipan. Adalah kategori yang berisi indeks kutipan tradisional seperti Scopus, serta kutipan yang membantu menunjukkan dampak sosial seperti kutipan cikal, paten, atau kebijakan. Selanjutnya pada Research Matrix, terdapat pembahasan mengenai Introduction to Journal Impact Factor and H-Index. Faktor dampak atau faktor dampak jurnal adalah ukuran berapa kali makalah rata-rata dalam jurnal dikutip selama setahun. Calrivet Analytics merilis faktor dampak setiap tahun sebagai bagian dari Web Science Journal Citation Reports. Faktor dampak digunakan untuk mengukur pentingnya jurnal dengan menghitung berapa kali artikel yang dipilih dikutip dalam tahun tertentu. Semakin tinggi jumlah citasi atau artikel yang berasal dari jurnal tertentu atau impact factor, maka semakin tinggi peningkatannya. Faktor dampak juga merupakan alat yang ampuh untuk membandingkan jurnal dalam kategori subjek. H-index dapat dihitung secara manual atau dengan menggunakan database yang mengindeks artikel. Untuk menghitungnya secara manual, susun artikel penulis berdasarkan kutipan dalam urutan menurun dan bandingkan jumlah artikel dengan kutipan hingga jumlah kutipan sama dengan atau lebih besar dari jumlah artikel. Selanjutnya pada
subbab research matrix terdapat pembahasan mengenai why you should know about SNP and SGR. SNP digunakan untuk mengukur dampak sitasi kontekstual dengan pembobotan sitasi berdasarkan jumlah total sitasi dalam suatu bidang studi menggunakan data Scopus. Ini mempertimbangkan bagaimana setiap subjek menerima kutipan dengan kecepatan yang berbeda, di sana dengan memberikan representasi yang lebih adil dari kualitas jurnal. SGR digunakan untuk memperhitungkan prestis jurnal yang mengutip. Kutipan diberi bobot untuk mencerminkan apakah mereka berasal dari jurnal dengan CGR tinggi atau rendah. Setiap sitasi yang diterima oleh jurnal diberi bobot berdasarkan CGR jurnal yang dikutip. Sitasi dari jurnal dengan nilai CGR tinggi benar lebih dari sitasi dari jurnal dengan nilai CGR rendah. Selanjutnya pada research matrix terdapat pembahasan mengenai what journal acceptance rates really mean. Membandingkan tingkat penerimaan dengan atribut lain. Yang pertama ada ukuran jurnal, yaitu publikasi per tahun. Kedua adalah usia jurnal, bertahun-tahun sejak diluncurkan. Yang ketiga dampak kutipan jurnal adalah dampak kutipan lapangan. Yang terakhir adalah fokus jurnal, terutama artikel atau ulasan. Pembahasan selanjutnya mengenai publishing in the chemical science. Yang pertama adalah menyusun artikel. Terdapat beberapa bagian-bagian dalam menyusun artikel. Yang pertama adalah alasan kuatnya manuskrip. Terdiri dari novel, pesan yang jelas dan bermanfaat, cara yang logis, dan pembaca dapat memahami penelitian. Yang kedua, isi artikel. Di dalam isi artikel terdapat organisasi yang sangat penting, menulis daftar hasil utama sedini mungkin, memberi informasi secara berurutan dan logis, memastikan teks dimengerti oleh audiens target, dan memperbaiki tulisan. Yang ketiga, ada struktur umum artikel penelitian, yaitu terdapat judul, abstrak, keyword, introduction, method, hasil dan diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, referensi, dan bahan pendukung. Kemudian yang keempat, maksud menulis. Kontribusi intelektual substansif untuk sebuah penelitian yang diterbitkan. Penulis datang dengan penuh tanggung jawab. Keputusan tentang siapa yang akan menjadi penulis dan urutan penulis harus dibuat sebelum menulis proyek. Kemudian yang kelima, judul naskah yang efektif, yaitu berisi kata-kata yang sedikit, deskripsi konten yang memadai, identifikasi masalah utama, tidak menggunakan jargon teknis dan singkatan yang sering digunakan. Yang keenam ada keyword, digunakan oleh layanan pengindeksan dan abstrak, dan menggunakan singkatan yang sudah ada. Masih pada bagian menyusun artikel, selanjutnya yang ketujuh adalah abstrak. Abstrak digunakan sebagai iklan atau promosi artikel. Merangkum masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak yang jelas akan memengaruhi bagus atau tidaknya suatu karya. Dan abstrak ini dibuat dengan sesingkat mungkin. Yang kedelapan ada introduction. Introduction ini memberikan konteks singkat kepada pembaca, kemudian mengatasi masalah, mengidentifikasi solusi dan keterbatasan, mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh pekerjaan tersebut, memberikan perspektif yang konsisten dengan sifat jurnal. Yang kesembilan ada metode, yaitu menjelaskan bagaimana masalah dianalisis, menyertakan informasi rinci, tidak menjelaskan prosedur yang diterbitkan sebelumnya, dan mengidentifikasi peralatan dan menjelaskan bahan yang digunakan. Kemudian yang ke-10 adalah hasil. Hasil harus jelas dan mudah dimengerti. Soroti temuan utama, tampilkan temuan tak terduga, menyediakan analisis statistik, dan menyertakan ilustrasi dan gambar. Kemudian diskusi. Diskusi ini menjelaskan hasil dan mengisi bagian terpenting, kemudian membuat diskusi sesuai dengan hasil. Perlu membandingkan hasil yang dipublikasikan dengan hasil sendiri. Yang ke-12 adalah referensi. Alasan menggunakan sitasi. Alasan menggunakan sitasi adalah untuk menempatkan pekerjaannya sendiri dalam konteks, untuk mengakui temuan orang lain yang membangun temuan sendiri, dan untuk menjaga kredibilitas dan akurasi literatur ilmiah. Kemudian pada publishing in the chemical science ini terdapat
penjelasan mengenai kepengarangan atau authorship. Yang pertama adalah penulis. Penulis adalah orang yang memberi kontribusi intelektual yang substansial untuk sebuah studi yang diterbitkan. Yang kedua, prinsip dalam penulis. Yang pertama adalah penulis pertama. Penulis pertama melakukan dan mengawasi analisis data dan penyajian serta interpretasi hasil yang tepat, dan menyatukan kertas dan mengirimkan kertas ke jurnal. Selanjutnya ada rekan penulis. Rekan penulis ini berkontribusi intelektual, meninjau draft kertas, mempresentasikan hasil dan implikasi, serta mendiskusikan keterbatasan studi. Selanjutnya penyalahgunaan yang harus dihindari adalah ghost author. Ghost author menggagalkan penulis yang harus disertakan. Penulis ilmiah dan penulis hadiah, termasuk penulis ketika mereka tidak berkontribusi secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah arti penulis. Arti penulis adalah untuk menyelesaikan penelitian. Yang keempat, permasalahan dalam authorship adalah diselesaikan oleh permasalahan dalam authorship ini dapat diselesaikan oleh penulis. Editor tidak dapat mengadili atau bertindak sebagai hakim, menunda publikasi, membutuhkan persetujuan dari semua penulis untuk dilakukan koreksi. Kelima, tanggung jawab penulis adalah melaporkan data asli yang tidak dibuat-buat, orisinalitas, menyatakan konflik kepentingan, mengirim ke satu jurnal sekaligus. Kemudian yang keenam adalah masalah yang harus dihindari. Yang pertama ada fabrikasi, menyusun data penelitian, pemalsuan dan plagiarisme, dan self-plagiarisme. Sekian, terima kasih atas apa yang sudah saya jelaskan mengenai modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.